Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para kesepuhan, tokoh masyarakat, pengurus DKM, bapak-bapak, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kenikmatannya kepada kita semua. Kembali kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ta'lim sebagaimana biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, bersabar, dan diberikan kekuatan untuk dapat beristiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga menjadi jalan taqarrub kita kepada Allah dari setiap langkah kita, dari setiap zikir kita, duduknya kita, tilawahnya kita, dan diberikan kekuatan kita untuk terus bisa beristiqamah, bermujahadah berada di jalannya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang digolongkan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Maidah ayat 35 pada orang-orang yang beriman secara khusus, wabtagu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Carilah jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kita diperintahkannya mencari. Kalau mencari berarti bergerak, Pak ya. Kalau kita mencari sesuatu, ya pasti memang harus mau bergerak, harus mau kita melakukan sesuatu begitu ketika kita mencari. Nah sekarang mencari pahala, mencari rahmat Allah, ya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah maka bercapek-capek, berlelah-lelah begitu, ya berngantuk-ngantuk, ya kalau sekarang insyaallah tuh menjadi bagian yang tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ketika kita sudah mencari, kita diperintahkannya apa? Wajahidu fi sabilihi, bersungguh-sungguh. Ya. Langkah kita dari rumah menuju masjid, Masya Allah, perlu mujahadah itu. Ya, ta'lim seperti ini perlu mujahadah, Pak. Perlu kesungguhan. Ya, kalau kurang kesungguhan bawaannya tadi itu bisa malas, capek, ngantuk dan sebagainya begitu. Tapi mujahadah insyaallah. Makanya Allah mengingatkan wajah itu. Ayo kamu bersungguh-sungguh. Nah, kalau sudah bersungguh-sungguh maka insyaallah tuh la'allakum tuflihun. Engkau akan mendapatkan yang namanya keberuntungan, ya kebahagiaan, ya di dunia dan di akhirat insyaallah. Dan mudah-mudahan tentu ya ini juga menjadi bagian bagaimana kemudian kita berharap ikhtiar kita untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, langkah kita, gerak kita, mujahadah kita tadi, ya sehingga kita digolongkan, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena kenapa? Karena ini menjadi sebuah kepentingan buat kita semua. Ya, karena kita sudah sangat paham, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang takwa itu
orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagaimana kemudian dengan takwa inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya jalan keluar, ya baik itu kekuatan, kesabaran, ketangguhan kita nih Pak dalam berbagai persoalan hidup, ya, dan memang kemudian diberikan juga ya kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan kemudahan dan kekuatan merupakan bagian Allah memberikan kepada kita tuh, ya, dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan sadari oleh kita kenapa penting kita menjadi bagian orang yang bertakwa ini, karena kata Allah, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal itu ya dari orang-orang yang berupaya agar mereka bisa bertakwa tadi. Masya Allah. Ya jadi gampang tuh nanti misah-misahinnya. Ini amal dari orang bertakwa apa enggak nih? Dan kepentingannya terutama jamaah rahimakumullah pada saatnya nanti yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala saat membangkitkan kita ya di yaumil qiyamah nanti, ya ternyata adalah berrombongan, kelompok-kelompok Pak, ya rombongan-rombongan, ya Masya Allah. Nah orang-orang bertakwa maka dia nanti akan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju jannahnya, menuju surganya, ya bagaikan rombongan yang terhormat. Yauma nahsyurul muttaqin ilar rahmani wafda, ya bagaikan rombongan yang terhormat. Kalau ada kunjungan kita Pak ya ke satu tempat, ke satu wilayah, ke satu daerah, ya pejabat misalkan dan sebagainya kan disambut tuh, luar biasa apalagi dulu gitu ya, disiapkan sambutannya dan sebagainya. Nah sekarang disambut ya oleh malaikat, salamun alaikum. Waduh, tidakkah kita ingin ikut ya dalam rombongan itu? Ya, nggak apa-apa deh di belakangnya juga. Ya, tapi dalam rombongan tadi itu bersama, masya Allah, insya Allah. Ya, dan sekali lagi tadi itu mudah-mudahan ikhtiar kita, capeknya kita, lelahnya kita, ya menjadi bagian Allah catat, ya agar bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa insyaallah. Jamaah rahimakumullah, tentu menjadi bagian kepentingan buat kita semua juga insyaallah ya dari setiap aktivitas yang kita lakukan agar kita bisa menguatkan yang namanya keimanan kita. Ya, menguatkan keimanan kita. Karena kesempatan yang Allah berikan ini ada dua orang menggunakan kesempatan itu. Kata Allah, innama numli lahum liyazdadu itsman. Ya, bisa dilihat ya dalam surat Al-Imran 178. Kata Allah, ada orang yang dikasih kesempatan dalam hidupnya ini, dia hanya menambah liyazdadu itsman, ya menambah dosa, ya menambah kesalahannya, menambah kejahatannya, begitu. Jadi tiap hari mikirin dia apa lagi nih yang bisa bertambah begitu Pak, kelakuan-kelakuan tidak baiknya tadi itu, ya untuk mencari kesenangan, kebahagiaan, atau juga untuk mencari maisha dia tapi dengan cara yang dilarang. Ya, dia tidak sadari bahwa itulah sebuah perbuatan dosa. Nah bagi kita kesempatan yang Allah berikan adalah bagaimana kemudian liyazdadu imana. Kata Allah, ada orang-orang yang diberikan kesempatan ya fazadahum imana, maka kesempatan tadi dia gunakan untuk menguatkan ya keimanannya, ya untuk menguatkan keimanannya. Dan tidak ada lain ternyata di antara bagaimana kemudian kita menguatkan yang namanya keimanan kita
ya menguatkan ya keislaman kita, liyusbitu imanahum. Bagaimana kemudian Allah mengingatkan, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim, dengan kita senantiasa berpegang teguh ya mentadaburi Quran, insyaallah membaca Quran, ya mendengarkan Quran, itu menjadi bagian tuh ya menguatkan keimanan kita. Jadi kalau ada orang yang ini kan menjadi tantangan nih sekarang, ya ujian buat kita nih Pak, ya dengan berbagai situasi kondisi yang ada, ya jelas musibah-musibah, bencana-bencana, tapi kemudian juga nggak sedikit tuh orang-orang yang kelakuannya, perilakunya tadi itu liyutfi'u nurullah, yuridu ya liyutfi'u nurullah, kata Allah dalam surat As-Saff, bahkan surat At-Taubah itu ada 2 tempat Allah mengingatkan ada orang-orang yang punya keinginan, kata Allah Subhanahu wa taala, apa? Yaitu liyutfi'u nurullah, untuk memadamkan cahaya Allah, untuk memadamkan agama Allah. Ya, jadi jangan dianggap enggak ada nih Pak. Memang ada orangnya. Ya, bukan kata saya. Ya, Allah mengingatkan itu. Ya, ada loh orangnya ya yang mereka berkehendak untuk ya memadamkan cahaya Allah. Nah, itu kan jelas sekali itu bagaimana kemudian Allah ingatkan ya dalam 2 tempat bahkan itu ya. Tapi kemudian kata Allah bahwa Allah akan menyempurnakan cahayanya tadi itu. Ya, Allah akan menyempurnakan cahayanya. Coba dalam surat As-Saffat, surat As-Saff ya, ayat 8, kemudian kalau dalam surat At-Taubah ayat 32 itu. Ada ya? 61 ayat 8. Kita baca bareng Pak ya, supaya juga mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Apa kata Allah dalam ayat ini? Yuridu liyutfi'u nurullah. Ya, ada orang-orang yang punya keinginan. Oh, kalau punya keinginan berarti udah punya niat nggak Pak? Punya niat. Ya, punya rencana. Ya, jadi direncanakan, disiapkan. Untuk apa? Liyutfi'u nurullah. Untuk memadamkan, meredupkan, ya, bahkan menggelapkan ya agama Allah ini. Gitu Pak. Masya Allah. Ini Quran yang menyatakan, Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka kita harus meyakini memang benar ada orangnya. Ya. Nah, jangan sampai kemudian kita termasuk di dalamnya. Ya, kesempatan amal kesempatan hidup yang Allah gunakan tadi malah digunakan untuk untuk memadamkan cahaya Allah. Bisa enggak terjadi? Bisa. Karena perbuatan perilaku ya kita sendiri dan sebagainya. Nah, ini ujiannya kemarin saya katakan begitu ya. Ada yang lembaganya gitu ya, karena lembaga pesantren, karena ustadz, kiai dan sebagainya dipanggil dan sebagainya, melakukan sesuatu yang kemudian waduh kayaknya kontradiksi dengan keadaan yang seharusnya dijaga dan sebagainya. Sampai berapa itu? 21 ya? Astagfirullah. Ya kan orang berbagai macam kan? Wow, ada yang mencemooh, ada juga yang mencemooh lembaganya, menjaga simbolnya, mencemooh ustadznya, mencemooh kiainya dan sebagainya tuh dan sebagainya. Ya.
Masya Allah. Begitu. Memang ada tadi itu yuridu liyutfi'u nurullah. Orang-orang yang untuk memadamkan cahaya. Artinya perilaku perbuatan yang kita lakukan ya sesungguhnya itu bisa merusak citra daripada Islam. Kisah bagus juga tuh Syekh Ahmad ya. Dulu tuh saya baca di kitab apa tuh lupa ya. Jadi dia itu diberikan kalau kata kita mah kepala dusun lah gitu ya, lurah mungkin gitu ya, kades begitu. Nah luar biasa begitu, dia sangat perhatian tuh kepada masyarakatnya, sering berputar dengan kudanya, ya kudanya gagah, kudanya bagus dan sebagainya. Pokoknya orang ngelihat pokoknya jadi bahan omong lah gitu, Pak. Waduh hebatnya kudanya, gagah sebagainya, ya. Pengen juga tuh orang kalau udah ngelihat sesuatu yang bagus kan, yang ini Pak pengen memiliki begitu. Nggak dijual, dia bilang nggak dijual. Ya, sampai ada seorang wanita cantik begitu ya. Kudanya bagus, pengen juga dong, wah gitu. Kalau dalam kisah itu sebutnya Laila begitu kan. Ya, sampai akhirnya dia buka sayembara. Siapa yang bisa mendapatkan kudanya Syekh Ahmad, siap deh saya nikah dengannya. Waduh, orang makin rebutan Pak. Ya, bukan hanya untuk mendapatkan kudanya, tapi gimana nih dapetin si Laila tadi itu. Ada sahabatnya dari Syekh Ahmad tadi itu. Syekh Ahmad, ayolah jual lah kuda kamu. Enggak saya jual. Ya ini kesayangan. Ayolah berapapun juga saya berusaha nih, karena ingin mendapatkan Laila tadi. Ya putus asa. Ya pura-pura sakit, pura-pura yang nggak bisa ngapa-ngapain. Ya ketika berkeliling lagi, Kosim kamu kenapa nggak pulang? Aku sakit di emperan masjid. Ya udah aku antar deh. Luar biasa ya. Udah naik ke kudaku. Itu barangku ketinggalan. Ya, udah naik di kudanya. Syekh Ahmad, selamat tinggal, aku bawa kudamu. Ya, aku akan menikah dengan Laila. Dia bilang sebentar. Ya, aku rela barang kesayanganku, kuda kesayanganku ini kau bawa. Tapi jangan kau ceritakan ke siapapun juga ya bagaimana kamu mendapatkan kuda dariku, karena ketika itu ya Syekh Ahmad ditipu olehku, Syekh Ahmad dizalimi olehku dan sebagainya. Ya, sesungguhnya kamu sudah merusak ya citra daripada agama, citra daripada Islam. Waduh, tersentak juga tuh Pak temannya tadi Qasim, karena kelakuannya, perbuatannya tadi bisa merusak ya, meredupkan ya cahaya daripada Islam tadi. Begitu kan? Saya nggak mau, nggak rela agama saya dirusak, agama saya dicemooh dan sebagainya. Udah deh, saya kembaliin lagi. Masya Allah, sikap yang luar biasa tentunya. Ya kalau diantara kita semuanya, kira-kira nih perbuatan kelakuan kita ini bisa merusak citra daripada Islam nggak? Gitu. Orang mencemooh tidak baik dan sebagainya. Ini kan terjadi. Maka kita akan lebih hati-hati ya bersikap, berperilaku dan sebagainya. Walaupun tadi itu ya harusnya kan kepada individunya, kepada orangnya ya ketika melakukan tadi itu. Tapi sebagai individu pun harus menjaga. Ya. Karena kenapa? Islamnya sempurna. Tapi muslimnya kita nih ya orang-orangnya tidak ada jaminan untuk sempurna. Ya Islamnya sudah sempurna Pak. Islam mah ya jangan lagi dipermasalahkan. Kalau ada orang mempermasalahkan dan sebagainya itu mah aneh. Ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Sudah selesai itu mah. Ya tidak lagi dipertanyakan. Ya. Tapi kalau orang-orangnya muslimnya belum ada jaminan. Nah maka ya kita terus berupaya bagaimana kesempatan yang Allah berikan tadi liyazdadu imanan, memperbaiki, menguatkan iman kita ya sehingga ya ini menjadi satu modal buat kita ya untuk bisa terus memperbaiki amaliyah kita. Jadi kalau kita mau muhasabah amal perbuatan kita nih selama dalam 1 tahun ini ya lebih banyak mana yang kita lakukan? Apakah memadamkan cahaya Allah atau ya menerangi cahaya Allah tadi itu? Sadari dari setiap perbuatan amal yang kita lakukan,
akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kata Allah, sekalipun mereka punya kekuatan, bersama-sama mereka untuk liyutfi'u nurullah, tapi kata Allah, ya, caranya itu biafwahihim, dengan statement-statement mereka, dengan opini-opini mereka. Jadi makanya jangan aneh tuh, ya, ketika ada orang-orang yang nyeleneh, orang-orang yang ngaco istilahnya Pak, ya, omongannya kok seperti itu sih. Nah, tinggal dicek itu. Oh, bisa jadi ini bagian bagaimana kemudian dia berupaya untuk biafwahihim, ya, memadamkan cahaya Allah tadi, ya, dengan lisan-lisannya, dengan ucapan-ucapannya tadi itu. Tapi kata Allah, wallahu mutimmu nurihi, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan, ya, cahayanya tadi, Masya Allah, ya. Jadi, nah, ketika Allah bersama-sama, ya, dengan kita nih, insya Allah mudah-mudahan, ya, satu amalan perbuatan yang kita lakukan, mensyiarkan agama Allah, memakmurkan masjid dan sebagainya, ini adalah bagian bagaimana cahaya tadi itu, ya, kemudian terang benderang, tumbuh dan sebagainya, ya, menerangi tadi. Coba kalau sananya masjidnya poek Pak, ya, aya aktivitas, aya kegiatan, bahkan kemarin jamaah pun, waduh, gimana rasanya Pak? Ya, sepi gitu Pak masjid itu, ya, ada azan doang dan sebagainya begitu. Nah, itu kan luar biasa tuh ujian. Buat satu sisi memang menjadi bagian, ya, kondisi yang memang tidak bisa dinafikan oleh kita, tapi satu sisi kita juga ada kekhawatiran. Aduh, kalau benar-benar gelap beneran gimana nih? Gitu kan? Masya Allah, ya, nggak lagi bisa ke masjid. Yang kita repot adalah orang-orang yang kemudian memang dia nggak mau akhirnya bertemu dengan orang, berjumpa dengan orang, ya, berjamaah dan sebagainya, ya, karena dengan berbagai kekhawatirannya tadi nggak mau akhirnya berjumpa, bertemu dengan jamaah di masjid. Masih ada, itu terjadi. Nah, yang tadinya terang jadi gelap tuh. Udahlah, ya, itu yang kita khawatirkan, ya. Walau karihal kafirun, walaupun, ya, orang-orang yang kafir memang nggak suka, ya, orang-orang yang munafik itu nggak suka kalau ya, syiar atau juga cahaya daripada agama Islam ini menerangi, ya. Ada nggak? Ada. Tadi orang yang ingin memadamkan aja ada. Orang yang ingin membengkokkan, ya, yang tadinya jalan lurus nih Pak, bagaimana kemudian dia membengkokkan? Itu ada orangnya. Jangan dianggap kemudian nggak ada. Begitu, ya, menyimpangkan dan sebagainya. Makanya tadi diingatkan bahwa sungguhnya Quran, ya, kita sering membaca dalam surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya dan tidak ada di dalamnya Quran itu sedikit pun yang namanya kebengkokan, sesuatu yang salah, sesuatu yang enggak benar dan sebagainya, begitu Pak. Masya Allah. Jadi kalau seandainya ada orang-orang yang masih mempermasalahkan, gitu, ya, menggugat bahkan dan sebagainya, akan mencemooh, ya, hati-hati tuh, begitu. Masuk nih dalam kategorinya tadi itu, ya, orang-orang yang memang kemudian dia berupaya untuk membengkokkannya tadi dari jalan yang lurus tadi. Karena kenapa? Ini berawal, ya, adalah ketika mereka senantiasa kecintaannya terhadap dunia yang luar biasa, Pak. Ya. Nah, dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak?
Alladzina yastahibbuna hayatad dunya 'alal akhirati wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Kata Allah, karena orang sangat berlebihan ya menyukai dunia, menyukai harta, menyukai kekuasaan, jabatan, ya, masya Allah nih Pak, berlebihan. Jadi memang fitrahnya ada, tapi kalau orang sudah berlebihan, hati-hati. Nah, ya bahkan dia melupakan apa? Ya, alal akhirah, ya melupakan kehidupan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Begitu. Jadi ketika dia berdoa, bermunajat bagaimana kemudian untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, pastikan dia mengikuti juga kebahagiaan akhiratnya. Tapi orang-orang yang berupaya untuk kebahagiaan dunia itu ya luar biasa. Mujahadahnya, kesungguhannya gitu Pak, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Dia lupa tuh ya bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat juga perlu mujahadah, perlu kesungguhan. Lelah capeknya luar biasa Pak orang mencari untuk kebahagiaan dunia kan. Apakah selelah capeknya juga yang kita lakukan dalam ibadah, dalam ketaatan? Ya walaupun memang nggak bisa dipisahkan begitu kita berharap. Tapi kan pada kenyataannya banyak orang-orang yang ya tok kemudian katakanlah bergelimang dengan dunianya, lupa dia akan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah dan sebagainya. Ya dia lupakan tuh ya untuk kebahagiaan akhiratnya. Bahkan orang yang seperti ini wa yasudduna an sabilillah, dia berupaya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Kembali nih bahwa memang orangnya ada. Karena kenapa? Karena Allah yang menginformasikan, mengingatkan. Ada loh orang-orangnya yang menghalang-halangi manusia itu dari jalan Allah. Begitu. Ya, artinya orangnya ada berbagai cara, berbagai upaya. Menjauhkan orang dari Quran ada enggak, Pak? Ada. Ya, la tasma'u li hadzal Qur'an wal gaufi. Begitu kan? Sampai seperti itu. Buat gaul-gaul, buat kegiatan acara ya yang membuat kemudian orang itu terlena, lupa dengan Quran. Terjadi itu, Pak. Ya. Masya Allah. Mungkin kalau dulu ya Bapak terutama para kesepuhan dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah bahkan ya, dengungan lantunan ayat suci Al-Quran Pak ya. Ya, Masya Allah masih semarak begitu. Dulu di kampung-kampung begitu kan. Allah. Ya. Ya. Hilang juga tuh. Sekarang pada maghrib ke Isya apa tak Pak di rumah-rumah. Ini tantangannya buat kita nih ya. Ada sahabat tuh teman di Karawang ya, sepakat tuh satu RT. Ya gimana nih caranya? Pokoknya maghrib ya sampai Isya itu nggak ada televisi di rumah. Satu RT Pak. Ya sepakat gitu ya, nggak terlalu banyak mungkin. Oh karena sepakat. Ya, karena memang orang tua kan berperan di situ. Ayo, ya diingatkan. Walaupun masih menggunakan teknologi masih matikan. Pokoknya nggak ada televisi dulu deh. Ya gimana caranya? Yang kedua bisa nggak nih? Ya pada maghrib sampai Isya nggak ada handphone. Ya, ayo kita coba. Ya satu RT dicoba. Ya ada yang menggerakkan berupaya dan sebagainya. Ya
Terus gimana supaya kemudian ada aktivitas? Cari, ya, apa nih? Kumpul dulu nggak apa-apa, kumpul dulu pokoknya. Gantian di rumah-rumahnya. Nah, kumpulnya kemudian diganti dengan sesuatu yang manfaat. Ngapain? Nah, ya udah ngaji bareng aja deh. Ya udah kemudian tahlilan nggak apa-apa begitu kan sebagainya. Pokoknya ada aktivitas sampai isya aja begitu Pak. Ya nggak pegang handphone, ya nggak lihat televisi. Alhamdulillah dia bilang bisa, ya. Dan itu memang butuh mujahadah tuh. Ayo mengingatkan, ya kan orang masing-masing gimana gua aja dong, ini kan privasi gua dan sebagainya begitu Pak. Ya macam-macam lah begitu ya. Tadi itu makanya dibuka dulu kesadarannya, mau nggak gitu? Ya kita coba gitu, hening, ya. Dan akhirnya alhamdulillah terdengung lagi tuh tilawah Quran dari maghrib sampai isya tadi itu. Ya, kalaupun misalkan enggak, tapi kemudian ada guyub antar masyarakat gitu, ngobrolnya. Kan yang terjadi kalau udah kumpul, kalau dengan handphonenya tadi itu Pak, masing-masing dengan kondisi kegiatan dan sebagainya, itu yang terjadi. Bisa tuh, ya alhamdulillah dia bilang, ya tapi nggak tahu kalau sampai sekarang nih masih berjalan nggak? Saya tanya lagi tuh, itu beberapa tahun yang lalu ya, dia berupaya seperti itu katanya, ketika dia jadi RT juga gitu. Ya, jadi wa yasudduna an sabilillah, ada orangnya untuk menghalang-halangi dari jalan Allah tadi itu. Bahkan wa yabunha iwaja, ya dia itu menginginkan bagaimana kemudian jalan yang benar, jalan yang lurus tadi itu jadi bengkok, jadi salah, ya jalan lain, ya jalan lain, jadi jalan lain ya, yang diambilnya begitu ya, jalan yang salah yang diambil begitu, diputar balikan lah begitu Pak, pemahaman-pemahaman yang sudah jelas, pemahaman-pemahaman yang sudah benar dan sebagainya, kemudian diputar balikan dengan ya mengungkap kembali ya sesuatu yang sesungguhnya ya kontradiksi tadi itu dengan pemahaman yang ada dan sebagainya. Masya Allah, ya sesungguhnya orang yang seperti ini ulaika fi dhalalim ba'id, maka orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dia berada dalam kesesatan yang nyata. Sadari oleh kita jamaah rahimakumullah ya bahwa sesungguhnya tidak ada lain, bahwa Quran ini kata Allah juga adalah bisa menguatkan keimanan kita dan menggolongkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi amaliyah, kesempatan yang Allah berikan dalam hidup ini adalah bagaimana kemudian ya untuk kita menguatkannya adalah dengan Quran. Bisa dilihat dalam surat Az-Zumar ya, surat 39 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'anan Arabiyyan ghaira zi iwajin la'allahum yattaqun. Kata Allah, ya Al-Quran ya itu memang diturunkan dengan Arabiyyah, bahasa Arab, ya bahasa Arab, dengan Arab, bahasa Arab. Jadi nggak suka kita dengan bahasa Arab, ya kita baca Quran bahasa Arab, ya memang sudah begitu Pak, ya kondisinya begitu. Oh so Arab mana dah, so Arab dah dan sebagainya. Memang nggak bisa lepas Pak. Mau baca Quran ya bahasa Arab, ya gitu Pak ya. Apalagi dengan hal-hal yang lain, misalkan mau menggantikan dalam beberapa kondisi, mangga bisa saja, silahkan itu dilakukan. Jadi jangan begini loh, saya misalkan ya ada orang berpendapat saya misalkan nggak pakai kunut, tapi bukan berarti kemudian nggak bisa kunut. Gitu loh, nggak ngerti kunut, ya. Saya mah nggak mau pakai doa bahasa Arab, ya. Bukan karena nggak bisanya, gitu loh. Pakai bahasa Arab bisa, pakai bahasa sendiri, ya.
Gitu masalahnya gitu loh. Jangan sampai kemudian karena nggak bisanya tadi itu. Ya, kenapa nggak kunut? Nggak bisa kunut, kan beda tuh. Ya, dengan orang memang saya memang berpendapatnya nggak pakai kunut begitu sebagainya. Ya, nggak pakai kunut karena nggak bisa kunut begitu kan. Itu lain tuh. Ya, kondisinya. Artinya pelajari, pahami tetap. Kemudian nanti kita berpendapat tidak menggunakan, mangga. Gitu, Pak. Ya. Nah, itu kan berbedanya di situ. Jadi jangan kemudian kita menolak. Kan nggak ada yang doa-doa yang nggak bisa dirubah. Ya ketika sholat kita juga menjadi bagian dari doa-doa. Doa bukan Pak isinya Pak, banyaknya sholat. Doa. Duduk di antara dua sujud, Rabbik firli warham. Doa bukan itu. Doa. Ya pahami itu. Gitu kan? Masuk orang yang diganti. Ya Allah ampuni aku, rahmati aku. Coba aku mau apa? Kira-kira sholat jadi ganti, nggak bisa. Ya tek-tek dan sebagainya tadi itu. Nah itu masya Allah ya. Nah ini Quran ini kata Allah apa? Ghaira zi iwajin. Nggak ada sesuatu yang bengkok. Ya nggak ada sesuatu yang salah, keliru, nggak ada Pak. Ya, dalam buku-buku mungkin ada revisi dan sebagainya. Quran ini sudah dijamin. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, dan Quran inilah kata Allah la'allahum yattaqun, agar kamu semuanya itu bisa menjadi takwa. Jadi ketakwaan tadi Allah sudah berikan, ya bahkan nanti akan digolongkan menjadi orang bertakwa tadi, jalannya oleh Allah dibuka. Ya, mau nggak tuh kamu, ya membaca Quran? Mau nggak kamu mendengarkan Quran? Mau nggak kamu yang mentadaburi Quran, mengkaji Quran, begitu Pak? Ya, nah, kemudian mengambil nilai makna, ya inspirasi apa nih, ya dari Quran tadi itu. Bahkan kemudian berupaya untuk diwujudkan, berupaya untuk diamalkan. Kalau tadi sudah dikatakan ghairazi iwazin, nggak ada yang bengkok, nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru, begitu Pak. Ya, apa yang harus ditakuti begitu? Gitu. Ya, jadi nggak ada yang ditakuti. Kalau ada orang-orang yang masih punya rasa khawatir, punya rasa takut, ya dengan Quran ini, nah itu menjadi bagian bagaimana kemudian perlu diintrospeksi tuh, ya keimanannya tadi itu, ya karena memang Allah mengingatkan kepada kita, ya bahwa ada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan kemudian dia tidak meyakini, itu terjadi, gitu ya. Nah, orang-orang yang menakuti tadi itu, kekhawatiran, ketakutannya tadi itu, ya. Nah, ini menjadi bagian yang kemudian sesungguhnya dalam surat Muhammad, coba bisa dilihat surat Muhammad surat 47 ya ayat 9 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Jadi kata Allah nih, ada orang-orang yang karihu ma anzalallah, orang-orang yang tidak suka, benci, ya dengan apa yang Allah turunkan. Teresep gitu Pak. Nya ngadengekeun Quran teh gandeng. Berisik. Ya. Iya kan? Macam-macam sih. Ya memang perlu orang kalau masjidnya yang untuk mengingatkan Jumatan. Misalkan ada yang pakai murotal Quran, mangga ya dikomunikasikan berapa waktu lama, atau juga membangunkan orang berapa waktu lama, mangga dikomunikasikan lah.
Tapi ada orang yang sudah dikomunikasikan tapi saja dia nggak suka. Ganggu orang tuh jangan tuh dan sebagainya. Nah, ya. Jadi kalau dalam urusan mendengar saja udah nggak suka tuh, hati-hati. Ya, karihu ma anzalallah. Kan itu menjadi sarana tadi. Kata Allah bagaimana kemudian agar kita ini ya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka kita harus bahagia, gembira ketika ketemu Quran, ya. Itu kan sarana kita nih. Man ahabba liqa Allah. Siapa orang yang ketika berjumpa, bertemu, yang menjadi sarana, ya bertemu Allah tadi itu salat kita, ahabba liqa, senang, bahagia, gembira. Maka ahabba liqa'ahu, Allah juga senang, bahagia, gembira berjumpa dengan kita. Wa man kariha, tapi ada orang-orang yang enggak suka, ya. Geuning geus johor deui wae ya. Itu suka apa gimana ya? Kalau alhamdulillah udah zuhur, begitu Pak. Alhamdulillah udah asar, ya, senang gitu, Pak, gembira. Ya. Jangan sampai senangnya cuma maghrib doang ketika bulan puasa. Ya maghrib, wow, senang luar biasa bulan puasa. Coba tuh menyambut rasa bahagia. Ditungguin kan waktu maghrib kan, diapalin lagi waktunya. Beres puasa nggak lupa lagi tuh maghrib jam berapa. Ya, subuhnya luar biasa nih tantangannya sekarang begitu kan. Ya jam 4 kita sudah sudah subuh begitu kan. Buat anak-anak remaja nih luar biasa nih, ya, yang kita yang terbiasa jam 4 sekarang udah subuh dan sebagainya, dan itu nggak bergerak-gerak tuh Pak. Mungkin yang para mau meneliti itu ya, bagian zuhur maghrib bergerak dia, ya, subuh tetap aja jam 4 nih, 47, 49 begitu, ya. Zuhurnya bergerak juga dulu hampir setengah 12 begitu kan, sekarang udah naik lagi tuh ke jam 12. Ya Jumatan itu kan, ya masih lewat 50 lah, begitu 52 dan sebagainya. Ya tapi subuhnya tetap aja jam 4 tuh Pak. Ya kenapa tuh? Coba diteliti. Jadi kata Allah ya bahwa ada orang-orang yang karihu ma anzalallah, nggak suka dia, ya dengan apa yang Allah turunkan. Maka ketika dia nggak suka tuh, udahlah jangan pakai Quran lah, jangan ngomong-ngomong Quran lah. Alergi gitu Pak istilahnya dengan Quran. Ini yang membuat fa'ahbatu a'maluhum. Amal-amalnya tadi itu terhapus. Banyak dia nyumbangnya, banyak dia sedekahnya. Banyak juga dia mungkin sholat, tapi dia enggak suka dengan Quran. Hati-hati. Ya, fa'ahbatu a'maluhum. Ya. Terhapus tuh sia-sia amalnya. Gitu loh, ya. Jadi memang perintahnya begitu. Ya mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan Pak dalam hidup ini di 2021 ya. Mudah-mudahan nih segala amal yang telah kita kerjakan diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekhilafan dosa kita semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesempatan diberikan oleh Allah kepada kita ya, masa waktu tahun yang akan datang kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya insyaallah. Ya wallahu a'lam bishawab. Demikian kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.